أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الحمد لله بارئ الناسم وخالق الموت والقلم أحمده سبحانه وتعالى على ما أعطى وتكرم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين آمين يا الله يا رب العالمين آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puja dan puji syukur terlebih dahulu marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, Allah yang telah menetapkan sinar matahari dari sejak pertama Allah ciptakan sampai detik hari ini. Matahari tetap menyinari dan bermanfaat bagi kehidupan kita. Salawat beserta salam semoga tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita yang paling terhormat, junjungan kita yang paling mulia, baginda besar Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga terlimpah kepada keluarganya dan juga kepada para sahabatnya dan juga kepada seluruh para pecintanya, yakni umat Islam sampai akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin sekalian rahimakumullah. Kita bertemu kembali dalam jejak risalah dakwah cinta tanah air menuju Indonesia cerah dalam kajian filsafat Mutiara Rahmat. Dalam kesempatan kali ini, mari kita bersama-sama mengambil satu tema tentang ciri-ciri manusia di akhir zaman. Hadirin sekalian rahimakumullah, bahwa kita sebagai bangsa manusia, kita sebagai umat Islam, kita hidup di akhir zaman. Kita hidup di mana kita berada di dalam suatu zaman yang sudah sampai di akhir zaman, yang di mana kehidupan ini lebih cenderung kepada hari kiamat sudah dekat. Lalu mengapa bahwa saya di sini menyatakan bahwa kiamat sudah dekat? Karena tabiat dan akhlak manusia di zaman ini sebagaimana tabiat yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah tampak dan sudah memang bukti nyata. Mana di antaranya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Rasul, sayati zamanun la tutaqul ma'isyatu fihim illa bil maksiyati hatta yukadzibar rajula wa yakhlifa fa idza kana dzalika zamanun fa alaikum bil harab. Qil ya Rasulullah wa ila ainal mahrab? Rasul menjawab, qala ila Allah taala wa ila kitabihi wa sunnatan nabiyhi. Hadirin sekalian rahimakumullah, bahwa tadi dinyatakan oleh Rasul, sayati zamanun ala ummati, akan datang suatu zaman kepada umatku, la tutaqul ma'isyatu fihim illa bil maksiyati. Tidaklah mereka mencari kehidupan yang layak, mereka susah mencari kehidupan yang baik, illa bil maksiyati, kecuali dengan perbuatan maksiat.
hatta yukadzibar rajula, sehingga tabiat mereka orang di zaman itu adalah berdusta. Hatta yukadzibar rajula wa yakhlifa, pekerjaan mereka bangsa manusia di zaman itu adalah berdusta dan mereka ingkar kepada janji dan mereka khianat. Fa idza kana dzalika zamanun, maka apabila sudah datang zaman seperti itu, kata Rasul, fa alaikum bil harab, maka hendaklah kalian berlari. Pada saat itu sahabat Rasul bertanya, "Qil ya Rasulullah, wahai Rasul Allah, wa ila ainal mahrab, kemana kami mesti berlari?" Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul menjawab, ilallahi ta'ala. Yang pertama, larilah kalian kepada Allah. Yang kedua, wa ila sunnatin nabiyyih. Yang kedua, larilah kepada sunnah nabinya. Wa ila kitabihi, dan larilah kepada kitabnya. Inilah salah satu ciri yang dinyatakan oleh Rasul bahwa ini mendekati kepada akhir zaman di mana kiamat sudah dekat. Sebagai ciri dan buktinya bahwa tabiat manusia di zaman itu, mereka senang berdusta, mereka senang berkhianat, mereka menjadi orang-orang fasik dan orang-orang munafik. Orang munafik itu bagaimana? Orang yang berwajah dua. Di depan ia berwajah manis, di belakang dia berwajah pahit. Kalau diibaratkan kayak buah kedondong, di luarnya licin, dalamnya serabutan. Dalamnya serabutan, luarnya licin. Itu orang munafik. Ketika bertemu dengan Ustaz, Assalamualaikum. Wah, enak. Enteng dia mengucapkan kalimatnya. Seger kedengarannya. Tapi dalam hatinya, dia sangat membencinya. Na'udzubillahi min dzalik. Orang munafik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinyatakan juga dalam hadis yang lain, ayatul munafiki salasun, idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada ahlafa wa idza tu'mina khana. Kata Rasul, ciri-ciri orang munafik itu ada 3. Yang pertama, idza haddatsa kadzaba, apabila dia bicaranya bohong. Wa idza wa'ada ahlafa, apabila dia berjanji, janjinya ingkar. Wa idza tu'mina khana, apabila dia diberi amanat, dia berkhianat. Nah, tabiat-tabiat yang 3 ini, tabiat orang munafik ini menjadi kebiasaan dan menjadi adat bagi manusia Islam di akhir zaman. Kalau kita perhatikan di zaman sekarang, maka manusia bertabiat munafik adalah merupakan satu bagian dari tabiat manusia di akhir zaman. Di mana tadi dinyatakan mereka mencari kehidupan yang layak itu susah. Mereka mencari kehidupan yang halal itu susah. Mereka mendapatkan kehidupan, mereka mencari kekayaan, mereka mendapatkan kejayaan, tiada lain kecuali dengan cara berdusta. Kecuali dengan cara berkhianat. Makanya sekarang di mana-mana orang berusaha, di mana-mana orang mencari kejayaan, mencari kekayaan. Mereka mendapatkan kekayaan dengan cara menipu, dengan cara berdusta, menjadi seorang mafia penipu yang menipu kepada orang lain. Dia bahagia di atas penderitaan orang lain. Dia tertawa di atas tangisan orang lain. Na'udzubillahi min dzalik. Selanjutnya juga bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, sayati zamanun ala ummati, bahwa akan datang satu zaman kepada umatku, yuhibbuna dunya wa yansawna al-akhirah. Yang pertama kata Rasul, mereka mencintai dunia, wa yansawna al-akhirah, dan mereka melupakan akhirat. Yang kedua kata Rasul, yuhibbunal mala wa yansawna al-hisaba. Mereka mencintai harta dan mereka melupakan kepada perhitungan, kepada hisab. Yang ketiga, yuhibbunal hayata
wa yansawnal mauta. Mereka mencintai hidup dan kehidupan dan mereka melupakan kematian. Dan yang keempat kata Rasul, wa yuhibbunal qusura wa yansawnal kubura. Mereka mencintai bangunan-bangunan mewah, mereka mencintai gedung-gedung mewah, tapi mereka melupakan kuburan di mana mereka akan mati dan akan dikubur oleh Allah Subhanahu wa taala berakhir dengan barzah. Dan yang kelima, wa yuhibbunal khalqa wa yansawnal khaliqa. Yang kelima, tabiat orang yang hidup di akhir zaman, mereka mencintai kepada sesama makhluk, tapi mereka melupakan Sang Khalik. Berangkat dari 5 ciri inilah, maka ciri-ciri ini sekarang sudah tampak dan sekarang sudah bukti di depan mata. Kita lihat tabiat-tabiat manusia di zaman ini. Mereka cinta kepada dunia, mereka lupa kepada akhirat, sehingga mereka menghalalkan berbagai macam cara untuk mendapatkan dunia. Mereka tidak peduli apakah ini haram. Mereka tidak lagi pernah bertanya apakah ini haram, apakah ini halal. Yang penting mereka kaya. Sehingga jalan-jalan pemujaan di mana-mana laris. Betul. Ada cerita di Jakarta, jual beli khodam jin. 20 juta dibayar, 30 juta dibayar, 50 juta sampai 100 juta mereka bayar demi untuk mendapatkan kesenangan dan kemenangan bagi mereka. Padahal jalan mereka adalah jalan yang sesat. Tapi melalui muji mereka sedikit. Mereka tidak mau melalui jalan mendekatkan diri kepada Allah. Tapi jalan yang mereka lalui adalah bersekutu dengan bangsa jin. Sehingga iblis, dajjal dan bala tentaranya mendapatkan tentara yang sangat banyak di akhir zaman ini. Yang kedua tadi dinyatakan bahwa manusia di akhir zaman lebih cinta kepada harta dan lupa kepada perhitungan. Padahal kalau kita ingat bahwa yang namanya harta titipan ilahi, semua ini akan dipertanggungjawabkan. Dari mana kamu mendapatkan harta, kemana kamu gunakan harta ini. Semua ini akan dipertanggungjawabkan, semua akan dipertanyakan oleh Allah. Siapa yang banyak hartanya, maka banyak pertanyaannya. Siapa sedikit hartanya, maka sedikit pula pertanyaannya. Berarti pengen jadi orang miskin, pengen jadi orang kaya. Hah? Orang kaya barokah. Orang kaya yang barokah. Mendapatkan kekayaan, berkah dunia, berkah akhirat. Kalau dilihat daripada jadi orang kaya, tapi banyak kekayaannya, tapi dia salah cara mencarinya. Lebih baik jadi orang miskin, yang sedikit pertanyaannya. Tapi sabar, tawakal, ikhlas kepada Allah karena kemiskinannya. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin. Jadilah miskin yang barokah, maka Anda akan mendapatkan kemuliaan dan kehormatan di dunia dan akhirat. Dan lebih baik lagi, jadilah orang kaya yang barokah di dunia dan di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin. Dan tabiat tadi yang ketiga, mereka mencintai kepada kehidupan, mereka melupakan kematian. Seakan-akan mereka akan hidup selama-lamanya di dunia. Padahal dunia hanyalah sementara. Dunia hanyalah pengembaraan. Yang namanya pengembaraan harus memerlukan bekal. Barang siapa yang tidak ada bekal, maka tunggu kelaparan dan kesengsaraan. Maka janganlah sekali-kali kita tidak punya bekal, kecuali bekalilah hidup kita dengan iman dan takwa. Kata Rasul, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Allah nyatakan dalam Al-Qur'an, Allah nyatakan dalam ucapan Rasul bahwa tidak ada bekal yang terbaik kecuali iman dan takwa. Berbekalah kalian karena sebaik-baiknya bekal bagi kalian dalam kehidupan dunia ini adalah takwa. Karena takwa nanti akan menjadikan satu buah kehormatan dan kemuliaan sehingga kita menjadi orang yang berbahagia. Dan yang keempat, bahwa tabiat ciri manusia di akhir zaman adalah manusia di mana mereka mencintai bangunan-bangunan mewah, gedung-gedung mewah. Kita lihat bangunan-bangunan mencakar langit. Semua ini di zaman ini semuanya benar-benar terjadi. Bahwa di tiap-tiap kota, di tiap-tiap negara mereka berlomba-lomba untuk membangun bangunan yang mewah dan mega. Tapi bangunan itu dipakai maksiat kepada Allah. Bahkan sekarang tidak sedikit masjid-masjid mewah. Cuma bangunannya saja yang mewah.
tapi di dalamnya pengisinya, jamaahnya sedikit. Ini termasuk manusia akhir zaman. Bangunan mewah, tapi kemewahan di dalamnya tidak dimanfaatkan dan tidak dimakmurkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan yang kelima, tabiat manusia akhir zaman itu adalah orang yang mencintai sesama makhluk, tapi dia lupa kepada Sang Khalik. Mereka bekerja sama bersekutu untuk mencapai kebersamaan sesama makhluk. Mereka bekerja sama untuk kemenangan politik dan lain sebagainya, tapi mereka lupa kepada Sang Khalik, sehingga mereka membenarkan bagaimana caranya untuk memenangkan kelin atau hubungan atau kecintaan daripada dirinya sendiri. Maka itu, hadirin sekalian, mari kita kembali kepada jalan ilahi. Karena para sahabat pernah bertanya, Ya Rasul Allah, jika seandainya kami hidup di zaman seperti itu, mesti kemana kami harus berlari? Rasul menjawab, yang pertama, berlarilah antum sekalian kepada Allah. Yang kedua, berlarilah antum sekalian kepada kitab Allah Al-Quran yang mulia. Dan yang ketiga, berlarilah kalian kepada sunnah Rasulnya atau sunnah Nabinya. Dengan demikian, maka kita menjadi orang selamat dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin. Kesimpulan, hadirin sekalian rahimakumullah, mari kita beriman dan bertakwa kepada Allah. Janganlah kita termasuk manusia yang hidup di akhir zaman dengan mempunyai ciri-ciri yang tadi disebutkan, karena orang-orang yang tadi disebutkan akan termasuk orang-orang yang celaka, di mana dia termasuk barisan iblis, dajjal dan bala tentaranya. Tiada jalan dan keselamatan kecuali mencari jalan ilahi, kembali kepada Allah, kembali kepada kitab Allah, dan kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih atas segala perhatiannya dan kebersamaannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.